Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah, hari ini adalah hari ke-16 kita menjalankan ibadah puasa. Tentunya masih diberikan kesehatan oleh Allah dan tetap bersyukur. Semoga kita mampu menjalankan sisa Ramadan ke depan dengan sempurna. Pemirsa yang dirahmati Allah, Ramadan atau bulan Ramadan adalah bulan istimewa atau bulan yang sangat mulia karena di dalamnya ada peristiwa penting, yaitu nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran, tepatnya di 17 Ramadan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul Ramadan alladzi unzila bihil Quran hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Pemirsa yang dirahmati Allah, Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk atau sebagai pedoman hidup. Allah menurunkan wahyu pertama kepada Rasulullah di Gua Hira melalui malaikat Jibril, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi Al-Quran ini adalah mukjizat yang sangat besar sekali. Karena apa? Karena Al-Quran adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Dan Al-Quran juga sebagai pembeda. Pembeda yang hak dan yang batil. Sehingga karena ada pembeda yang hak dan yang batil, maka Al-Quran mampu memberikan petunjuk atas kehidupan manusia hingga saat ini. Begitu banyak keistimewaan Al-Quran yang terkandung di dalamnya, sehingga manusia mampu menjalani kehidupan di muka bumi ini dengan mudah. Karena apa? Allah sudah memberikan petunjuk-petunjuknya. Lalu apa keistimewaan Al-Quran? Ada beberapa keistimewaan Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran masih terjaga kemurniannya. Sejak wahyu pertama diturunkan hingga saat ini, Al-Quran masih murni tanpa ada perubahan apapun. Yang kedua adalah Al-Quran adalah mukjizat yang besar. Tadi di awal sudah saya sampaikan. Kenapa dinamakan mukjizat yang besar? Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya. Yang ketiga, Al-Quran ini mudah dipelajari dan dihafalkan. Ini terbukti banyak tahfidz Al-Quran. Walaupun berbahasa Arab, tapi mudah untuk dihafalkan. Yang ketiga adalah sebagai obat atau penyembuh. Jadi Al-Quran ini sebagai obat dan penyembuh saat manusia sakit, baik sakit jiwa maupun raganya. Karena apa? Di dalam Al-Quran ada nilai-nilai penyembuhan. Al-Quran sebagai pengusir kejahatan dari hati-hati yang jahat, dari hati-hati yang sakit. Jadi ketika kita dalam keadaan susah, gelisah, hanya Al-Quran yang mampu menyembuhkan. Bahkan ilmu kesehatan sebagai penyembuh raga atau ilmu kedokteran juga sudah dicantumkan di dalamnya. Manusia sebagai khalifah di muka bumi ini tentunya sebagai pengelola alam semesta. Tanpa ada pedoman, pasti alam semesta ini akan hancur. Karena Al-Quran juga sebagai pedoman, sebagai petunjuk. Maka dari pedoman dan petunjuk itulah manusia mampu mengelola bumi seisinya ini atau alam semesta yang diberikan oleh Allah. Maka manusia diberikan kesempurnaan sebagai khalifah di bumi ini. Maka khalifah yang sempurna, khalifah yang mempunyai pedoman hidup. Yang terakhir, Al-Quran sebagai sumber pahala. Setiap bacaannya, kata-katanya ini mengandung pahala dan mengandung syafaat.
Karena Al-Quran diberikan Allah kepada Rasulullah untuk perbaikan manusia di bumi alam semesta ini. Itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam mempelajari Al-Quran. Dan semoga Allah selalu memberikan ketenangan kepada kita karena kita mempunyai pedoman yang istimewa, yaitu Al-Quranul Karim. Itulah yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.